Injil suci menurut Santo Lukas. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua murid dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sekarang, sementara ini, telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi mereka sendiri tidak melihat." Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dari seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju, dan ia berbuat seolah-olah dan meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia, tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama dengan teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, Injilnya panjang dari ayat 13 sampai dengan ayat 35 dari bab 24 Injil Lukas. Jadi dawa banget. Sing maca dadi blanggemen juga. Ibu, Bapak, Saudara terkasih, tadi dalam kisah yang panjang itu kira-kira masih ada yang diingat. Berapa murid yang berjalan menuju Emmaus? 2. Yang satu namanya siapa? Yang satu lagi namanya siapa? Siapa? Tidak dikenal. Yang satu namanya Kleopas. Yang satu? Nah, Ibu, Bapak, Saudara kasih, ini kekhasan Injil Lukas yang kalau mengatakan kalau ada kesaksian selalu ada 2 orang yang disebut salah satunya.
yakni misalnya Kleopas. Yang satu lagi siapa? Diharapkan adalah diri kita. Kenapa? Karena kita memperbincangkan mengenai kebangkitan Tuhan yang seringkali di luar nalar kita. Dan kita seringkali ngotot merentang. Dan dua orang murid itu yang digambarkan ini, dia mengisahkan atau mengeluhkan bahwa Tuhan yang dia harapkan ternyata mati. Lalu dimakamkan. 3 hari kemudian, perempuan-perempuan mewartakan. Lalu beberapa murid datang ke makam itu dan menyatakan bahwa makamnya kosong. Tetapi dengan kesaksian itu, dia mau menyatakan gimana? Dia sebetulnya males. Males kenapa? Karena pikirannya tidak terbuka. Yang kedua, dia tidak ingin untuk membuktikan betul enggak makam kosong. Dia hanya mendengar cerita. Berarti kan tampak bahwa dia yang males. Dia diam di situ, tidak melakukan apa-apa. Berarti tampak bahwa fisiknya pun tidak melakukan tindakan sesuatu untuk membuktikan benar atau tidaknya. Pikiran pun itu nggak mau mikir. Berarti kita bisa melihat dua orang yang pergi ke Emmaus itu orang yang pikirannya mudah untuk diyakinkan enggak? Sulit. Kenapa? Karena malas mikir. Nah, sekarang kita bisa melihat kondisi orang yang ada di dua murid yang pergi ke situ. Ya, pergi ke Emmaus itu situasinya seperti itu. Nah, sekarang Tuhan Yesus menghadapi murid yang seperti itu, sabarnya minta ampun. Ya kan? Orang yang tidak mau bergerak, tetapi pikirannya juga nggak mau terbuka, lalu malah melarikan diri, mau pergi. Kan saya susah kan menghadapi. Tuhan Yesus sabar menghadapi orang itu. Dia tetap mau menemani, ngajari, tetap. Nah, sekarang kita bisa melihat dengan situasi seperti itu, kita mempunyai keyakinan bahwa Tuhan Yesus pun itu juga tetap sabar bersama dengan kita. Walaupun kita mungkin sulit untuk bisa mengakui iman itu, walaupun kita sulit untuk bisa hidup karena iman akan Tuhan itu, tetapi Tuhan tetap sabar mendampingi kita. Maka kekhawatiran-kekhawatiran yang seringkali ada dan melanda dalam hidup kita, hendaknya coba kita renungkan, Tuhan saja sabar. Kenapa kok kita kemudu-kudu, kepengen supaya cepat, gitu ya? Kalau perlu instan, gitu. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka kita pertama bangga, oh ternyata Tuhan sabar mendampingi kita. Lalu, hal yang kedua, Tuhan sudah mengingatkan kepada dua murid itu bahwa ada sesuatu untuk mengingat kehadirannya, yakni dengan memecah-mecah roti. Artinya dengan Ekaristi. Kalau kita kepengen tahu Tuhan, maka kita harus senantiasa kerap untuk pergi ke Ekaristi. Kalau pergi ke Ekaristi, tidak hanya kita lihat, tetapi juga kita bau. Kita ada dalam kebersamaan. Berbeda dibayangkan dengan Ekaristi online. Kalau Ekaristi online kan cuma berwarna. Kan dulu pernah saya dengan guyonan gini. Kalau Anda ingin berhubungan dengan kontak dengan orang yang ada di luar kota, yang jauh mungkin sampai luar negeri, dengan video call, betul? Oh, bisa lihat wajahnya. Tapi kalau itu bisa menggerakkan emosi kita, kita tidak hanya melihat wajahnya, tapi juga membaui baunya. Benar? Kalau Anda mencintai anak Anda, mencintai orang tua Anda, mencintai orang yang Anda cintai, kalau dekat, ketemu, ngambu keringetnya, itu kan rasanya gitu ya, ayem kan, tentrem kan. Demikian juga dengan kita, kalau kita berEkaristi, kita kan bisa merasakan, tidak hanya kita melihat, tetapi kita juga merasakan, mengalami, dalam kebersamaan dengan umat, Tuhan hadir. Berarti kita bisa melihat Tuhan pertama sabar, yang kedua Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Berarti ada dua pesan itu. Dengan dia bangkit, dia sebetulnya mau menunjukkan kepada kita, tidak mau meninggalkan kita, tetapi mau untuk dia sabar, dan juga dia tidak meninggalkan kita, dan senantiasa ada di tengah-tengah kita.
Nah, kalau seperti itu, kita menemukan Tuhan yang seperti itu, kita mau apa? Kita mengeluh Tuhan, Tuhan kok ya nggak pernah datang membantu saya, Tuhan kok tidak pernah mengabulkan doa-doa saya. Berarti kita bisa melihat, orang yang senantiasa mengeluh seperti itu, berarti orang itu seperti dua orang murid di Emmaus. Bersama-sama dengan Tuhan, tapi roh gitu. Tidak melihat. Dalam kebersamaan dengan Tuhan, tapi dia tidak melihat. Berarti orang itu PK atau peko? Hah? PK atau peko? Apa? Yang mana? Peko. Baik. Nah, seringkali kita juga merasakan hal itu. Maka kita mencoba untuk belajar dari dua orang murid yang pergi ke Emmaus itu untuk senantiasa PK, membuka hati. Baik kita mengalami penderitaan, kita mengalami sengsara, duka cita, namun keterbukaan itu tetap harus ada. Saya yakin panjenengan mampu untuk melakukan itu. Selamat merenungkan.